Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Kebangkrutan pada PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk. Artikel ini membahas analisis kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan salah satu metode prediksi kebangkrutan yang banyak digunakan dalam manajemen keuangan. PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk merupakan perusahaan di sektor kehutanan dan pengolahan kayu yang dalam beberapa tahun mengalami penurunan kinerja keuangan. Jadi artikel ini dipilih oleh kami karena memberikan contoh nyata bagaimana analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai risiko kebangkrutan dan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam menjaga kelangsungan usaha. Selanjutnya, Jingga akan memulai presentasi untuk slide yang pertama. Silakan Jingga, terima kasih. Terima kasih kembali Karya. Slide pertama akan diawali dengan pendahuluan. Pentingnya analisis keuangan yaitu untuk menganalisa laporan keuangan yang sangat krusial untuk mengetahui perkembangan usaha dan mendeteksi kelemahan perusahaan sedini mungkin. Fenomena masalah yang kami kaji yaitu PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk yang mengalami penurunan penjualan dan kerugian yang terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya. Risiko kebangkrutan yaitu kesulitan keuangan atau financial distress yang tidak segera ditangani dan dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban dan akhirnya hancur atau bangkrut. Gambaran umum masalah pada presentasi kali ini yang pertama yaitu kelangsungan usaha merupakan tujuan utama perusahaan. Yang kedua yaitu kesulitan keuangan sering terjadi sebelum pembangkrutan. Selanjutnya, analisis keuangan digunakan untuk mendeteksi risiko secara dini. Dan yang terakhir, PT Sumalindo Jaya Tbk Lestari mengalami penurunan penjualan dan kerugian yang berkelanjutan. Tinjauan manajemen keuangan pada kasus kali ini yaitu manajemen keuangan yang mencakup yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga pengelolaan aset. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pengelolaan keuangan yang tidak efektif dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Slide selanjutnya akan dilanjut oleh. Terima kasih Kak Jingga. Slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mendeteksi potensi kebangkrutan untuk mengetahui sejauh mana potensi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan model perhitungan ilmiah. Yang kedua, evaluasi kinerja, mengukur kesehatan keuangan perusahaan selama periode 4 tahun, 2011 sampai 2014. Yang ketiga, penerapan teori, mengaplikasikan model Altman-Z-Score sebagai alat deteksi dini kesulitan keuangan. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kondisi keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk selama periode 2011 sampai 2014. Yang kedua, apakah perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan berdasarkan metode Altman-Z-Score? Selanjutnya dilanjutkan oleh Kasaski. Jadi di slide 5 kali ini ada konsep kebangkrutan di mana kebangkrutan menurut Darsono dan Asyari pada tahun 2005 itu definisi sebagai situasi di mana kewajiban atau utang suatu perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan total aktifanya sendiri. Hal ini juga didahului karena financial distress dari perusahaan tersebut. Kondisi finansial distress itu kesulitan keuangan yang terjadi karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Contohnya, pada PT Sumalindo ini, perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat dan beresiko tinggi karena nilai Z-score-nya dihasilkan pada tahun 2011 sampai 2014 itu selalu berada di bawah ambang batas atau 1,23. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini dalam zona bangkrut. Ada juga indikator awal atau penyebabnya ada 3. Yang pertama, penurunan penjualan. Nah,
Penurunan ini merupakan tanda awal bahwa bisnis tersebut sudah mengalami kesulitan. Contohnya pada jurnal yang kita angkat ini, data laporan keuangan dari tahun 2011 sampai 2012 menunjukkan penurunan jumlah penjualan yang terus berlanjut hingga 2013. Jadi, dari 2011, 12, 13 ini tuh penjualannya terus menurun. Jadi, ketidakefektifan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan penggunaan sumber daya pada contoh sampel X5 atau penjualan sebagai total aktiva. Yang kedua, kerugian berulang. Pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biaya operasional tersebut, sehingga tingkat labanya mengalami rugi setiap tahunnya selama periode penelitian tahun 2011 sampai 2014. Kerugian yang terus-menerus ini mengakibatkan nilai profitabilitasnya menurun secara drastis atau signifikan. Yang ketiga, terakhir ada penurunan modal kerja, di mana modal kerja itu dalam jurnal terdapat X1 yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika perusahaan merugi, otomatis modal kerjanya akan menyusut secara relatif terhadap total aktivanya sendiri. Contohnya, nilai indikator pada sampel X1 atau modal kerja ini, perusahaan menunjukkan angka negatif yang sangat besar setiap tahunnya. Pada tahun 2011 ini mencapai min 1,0769. Hal ini membuktikan bahwa modal kerja yang tersedia semakin rendah dan tidak efektif untuk mendukung operasional perusahaan. Oke, next, Kak. Next. Di slide 6 ini ada model Altman Z-score, di mana model ini adalah sebuah model yang menggunakan skor dari perhitungan standar yang dikalikan terhadap rasio-rasio keuangan untuk menunjukkan kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Ada 4, yaitu likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan. Likuiditas ini kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Kondisi ini sering tercerminkan dalam ketersediaan modal kerja. Contoh pada jurnalnya, semakin kecil rasio ini pada sampel X1 menunjukkan kondisi likuiditas perusahaannya semakin memburuk. Dalam penelitian juga disebutkan nilai X1 sebagai modal kerja, perusahaan terus berada di angka negatif dari tahun 2011 sampai 2014. Contohnya, pada tahun 2013 itu di angka min 1,1357. Lalu yang profitabilitas ini kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Contohnya, jumlah penjualan dari tahun 2011 hingga 2012 masih mengalami penurunan penjumlahan yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Hal ini terlihat dari sampel X3, laba sebelum bunga dan pajak atau total aktiva, yang negatif pada beberapa tahun. Contohnya, di tahun 2011 itu berada di min 0,1216. Yang ketiga, solvabilitas, di mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung seluruh beban utangnya. Contohnya, rasio pada X4 dipakai untuk menilai solvabilitas perusahaan. Nilai tersebut menurun sebelum perusahaan mengalami insolvensi atau kegagalan pada usaha. Data tersebut menunjukkan nilai pada X4 menurun drastis nih hingga mencapai 0,2892 pada tahun 2014. Yang terakhir, ada aktivitas perusahaan, di mana hal ini untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Contohnya kayak aset. Nah, hal ini juga untuk meningkatkan penjualan dalam berbagai kondisi persaingan. Contohnya pada jurnal, pada rasio X5 digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan usaha. Efektivitas tersebut juga menunjukkan bahwa sumber dayanya meningkatkan penjualan, sehingga tercatat nilai aktivitas X5 perusahaan pada tahun 2012 itu di 0,2121.
dan sempat meningkat menjadi 0,59 pada tahun 2014. Oke, jadi untuk model Altman Z-score ini juga bisa memprediksi kebangkrutan berdasarkan rasio keuangan untuk memberikan gambaran keuangan perusahaan secara menyeluruh. Oke, di next selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan secara objektif berdasarkan data laporan keuangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengelolaan dan numerik guna menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Altman Z-score, yaitu model prediksi kebangkrutan dan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan utama, antara lain rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kesulitan keuangan atau bisa kita sebut sebagai financial distress atau indikasi awal kebangkrutan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari selama periode 2011 hingga 2014. Pemilihan periode penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa kondisi keuangan perusahaan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai resiko kebangkrutan perusahaan. Next. Oke, berdasarkan metode penelitian dan alat analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan model Altman Z-score terhadap laporan keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk. Hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian Altman Z-score untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan seperti potensi kebangkrutan perusahaan. Berdasarkan model tersebut, perusahaan dikategorikan berpotensi bangkrut apabila nilai Z berada di bawah 1,23. Apabila nilai Z berada pada rentang 1,23 hingga 2,90, perusahaan diklasifikasikan berada pada gray area atau kondisi keuangan yang rawan dan sangat beresiko. Sementara itu, perusahaan dikategorikan sehat apabila nilai Z-score-nya berada di lebih besar dari 2,90. Kemudian, hasil perhitungan Altman Z-score pada PT Sumalindo Jaya Lestari di 2011 itu mencapai min 0,5482, kemudian di 2012 mencapai di angka 0 min 0,1300, kemudian di 2013 min 0,2493 dan 2014 di min 0,1442. Dapat kita lihat selama periode 2011 sampai dengan 2014 menunjukkan bahwa nilai Z-score perusahaan secara konsisten itu berada bawah di bawah batas 1,23 pada setiap tahun pengamatan. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress yang berkelanjutan. Dengan demikian, berdasarkan kriteria Altman Z-score dapat disimpulkan bahwa PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat dan memiliki tingkat resiko kebangkrutan yang tinggi selama periode penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah kondisi keuangan perusahaan tidak sehat. Yang kedua adalah penurunan penjualan yang menyebabkan kerugian berkelanjutan. Selanjutnya adalah modal kerja dan efektivitas aset yang rendah. Dan yang terakhir adalah menunjukkan lemahnya penerapan manajemen keuangan. Maka dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk
selama periode penelitian berada dalam kondisi yang tidak sehat. Penurunan penjualan yang terjadi setiap tahun ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan aset perusahaan juga belum berjalan secara efektif, sehingga tidak mampu menghasilkan laba yang optimal. Kemudian, kondisi ini juga menunjukkan bahwa fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan aset, belum dilaksanakan dengan baik. Baik, berikut ini adalah saran untuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengelola aset secara lebih efisien. Yang ketiga, memperbaiki struktur pendanaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model prediksi kebangkrutan yang lain. Kemudian, saran untuk manajemen keuangan ialah memperbaiki sistem kinerja internal secara menyeluruh, meningkatkan strategi penjualan untuk menghentikan tren kerugian. Yang terakhir adalah melakukan efisiensi pada penggunaan sumber daya atau aktiva. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Karya. Terima kasih, Aul. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, kondisi keuangan yang tidak sehat berdasarkan hasil perhitungan perusahaan secara konsisten berada dalam kondisi finansial yang sangat berisiko pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Faktor tersebut juga menyebabkan penyebab utama penurunan volume penjualan yang signifikan dan kerugian operasional yang terus berulang. Juga bisa dibilang dampak modal atau kerugian menyebabkan modal kerja perusahaan semakin rendah dan tidak efektif untuk mendukung operasional. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 atas pemaparan artikel yang telah disampaikan. Jadi melalui pembahasan artikel ini diharapkan kita dapat memahami pentingnya analisis laporan keuangan dalam menilai kesehatan perusahaan serta mencegah risiko kebangkrutan. Analisis kebangkrutan merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan karena dapat membantu perusahaan mengantisipasi risiko keuangan sejak dini. Informasi yang diperoleh dari analisis ini juga sangat bermanfaat bagi manajemen, investor, kreditor, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan. Demikian rangkaian presentasi artikel yang telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.